secara sistem gitu, lebih banyak biro psikolog yang menawarkan kayak pemeriksaan itu secara langsung 2 jam gitu. Halnya mungkin kayak di Oke. Indosat gitu misalnya gitu ya. Sedangkan kalau psikiater itu tergantung tempatnya dan tergantung produk di rumah sakit di bironya. Kadang kan kayak cuma bertemu bentar gitu ya. Jadi sebenarnya kalau boleh saran, kalau misalnya mau yang cek, bisa bener-bener cek dulu di mana gitu. Tanya dulu tempatnya, adminnya. Ini kalau misalnya mau diperiksa full, ya agak lama di sini bisa nggak ya? Jadi dua-duanya bisa banget diperiksa. Untuk mendiagnosis kesehatan mental itu perlu berapa lama waktunya? Apakah harus face to face atau hanya mengisi form atau gimana tuh Kak? Lagi-lagi tergantung. Jadi apa biasanya nih? Kita psikolog akan jujur-jujuran. Karena gini, unik ya sebenarnya terkadang buat kita, kalau misalnya ada orang datang, keluhannya agak ngambang-ngambang, itu kita lebih pusing. Ketimbang ya langsung datang keluhannya kelihatan bang misalnya. Tiba-tiba datang, ya kadang saya ngomong sama alien UFO, nah itu kan clear gitu ya. Dan tapi kalau misalnya ya, kalau ya agak bingung, iya kadang enggak. Lupa, nah itu pusing kita. Nah biasa kita komunikasikan bahwa kita kayak perlu waktu nih untuk mengecek gitu ya. Tapi rata-rata ya, anggap aja rata-rata misalnya. Karena yang biasanya gini, contoh misalnya buat yang familiar sama spektrum personality disorder, misalnya borderline, bahkan narsisistik gitu ya. Itu terkadang butuh waktu lama, karena itu diagnosis berat yang harus kita cek-recek banyak banget. Wawancara orang-orang terdekatnya misalnya untuk bisa dapat yang pasti. Tapi kalau misalnya lebih dalam tanda kutip lebih common kayak depresi gitu ya, cemas, OCD itu biasanya beberapa pertemuan udah dapat. Kalau psikolog kayak experience di bidang itu di sesi pertama juga bisa langsung nembak gitu. Oh oke, berarti lagi-lagi tergantung. Tergantung. Oke, Kak ini ada pertanyaan dari Pak Johan. Pak Johan langsung, apa sih bedanya psikolog sama psikiater secara umum ataupun spesifik? Oke, aku jawab singkat. Intinya adalah kalau ini deh, psikolog dulu deh ya. Psikolog itu tuh pada umumnya kita mengambil pendidikan S1 psikologi, kemudian S2 psikologi juga gitu ya. Dan kemudian mengambil keprofesian untuk bisa disumpah resmi untuk menjadi profesi psikolog klinis begitu. Nah, sedangkan ini yang kadang orang suka beda bingung gitu ya. Psikiater itu tuh kedokteran. Jadi mereka itu tuh dokter umum dulu, kemudian mengambil spesialisasi kejiwaan. Kemudian kadang-kadang orang berpikir kayak bingung kemana dulu nih gitu, atau misalnya apa saingan kah gitu ya, apa kompetisi kah? Betul. Kita sering banget kerjasama kok, sering banget kerja, apalagi kalau misalnya isunya itu tuh memang ada gangguan neurochemistry atau neuroanatominya. Contoh misalnya skizofrenia atau ADHD gitu ya, itu kan memang memerlukan bantuan obat terutama di tahap awal gitu ya. Nah, tapi intinya adalah secara sistem gitu, lebih banyak biro psikolog yang menawarkan kayak pemeriksaan itu secara langsung 2 jam gitu. Halnya mungkin kayak di Indosat gitu misalnya gitu ya. Sedangkan kalau psikiater itu tergantung tempatnya dan tergantung produk di rumah sakit di bironya. Kadang kan kayak cuma bertemu bentar gitu ya. Jadi sebenarnya kalau boleh saran, kalau misalnya mau yang cek, bisa bener-bener cek dulu di mana gitu. Tanya dulu tempatnya, adminnya. Ini kalau misalnya mau diperiksa full, ya agak lama di sini bisa nggak ya? Jadi dua-duanya bisa banget diperiksa. Gak apa-apa. Oke, artinya kalau misalnya spesifik kasusnya nih Kak, psikolog tuh apa kasusnya? Kalau ke psikiater tuh apakah bisa langsung ke psikiater atau ke psikolog dulu? Oke, nah sebenarnya kadang ini lagi-lagi orang bisa agree disagree, argumennya bisa panjang, apalagi saya dari psikolog gitu ya. Tapi memang kadang saya itu lebih mungkin merekomendasikan orang full assessment itu tuh sebenarnya nggak juga, karena saya pernah mendengar ada psikiater yang menawarkan juga full assessment, benar-benar kayak dia 1-2 jam diobok-obok gitu ya. Dan sedangkan psikolog juga ada gitu. Nah tapi intinya adalah selama ada produk itu kemanapun nggak apa-apa, meskipun sejauh yang aku tahu kebanyakan itu lebih banyak psikolog yang menawarkan itu dulu, screening. Entah kalau misalnya anak-anak misalnya gitu ya, screening gitu, itu psikolog anak gitu. Nah tapi memang seringkali kerjasamanya itu adalah misalnya deh paling gampang deh, misalnya gangguan OCD yang ekstrim yang terkadang mesti ada SSRI atau antidepresan misalnya gitu ya. Ada obatnya ya? Betul kan, kadang orang bilang itu cukup kah? Jawabannya ada sangat tergantung. Meskipun rekomendasinya
kalau ada resources waktu, tenaga, uang gitu ya, mending ada terapi juga. Karena kan itu kekhawatiran klasik. Kalau misalnya udah, karena kan minum obat nggak bisa selamanya gitu loh. Perlu pelan-pelan tapering off. Jadi biasanya nih contoh kita kerjasamanya adalah, oke, udah makin stabil, kita terapi, kita berikan psikoterapi, oh udah mendingan, yuk kita kerjasama sama psikiaternya, kita tapering off gitu, kita kurangin dosisnya. Oke, senyamannya segini. Kan mereka yang lebih tentu psikiater karena kedokteran, mereka yang bisa formulasi obat gitu ya. Nah itu oke, kemudian pelan kita terapi lagi, udah kerjasama, voila, sembuh total. Oke, Gitu. balik lagi ke kasusnya ya. Tapi kalau emang Ya, kasusnya butuh obat harus ke psikiater. Betul sekali. Yes. Kalau konsultasi, sharing-sharing psikolog. Betul sekali, Oke. kurang lebih.